Jadi teman-teman bisa download dulu si ininya, datanya. Pilih yang provinsi sama yang kabupaten. Nanti selanjutnya buat peta selanjutnya baru kita ngambil yang kecamatan juga. Tapi buat sekarang kita ngambil yang peta provinsi sama yang peta kabupaten. Kalau udah teman-teman download gitu ya, ini kayak biasa, nanti masuk ke Drive terus download, teman-teman bisa nge-ekstraknya, ekstrak filenya. Nah, terus teman-teman buka ArcGIS. Ini aku buka peta baru aja ya. Bentar, mulai. Nah, teman-teman kalau udah download data tadi yang di link ini, yang provinsi sama kabupaten atau kota, bisa nge-add data, add data. Nah, masukin dulu yang provinsi. Add. Nah, langsung kan ada peta Indonesianya. Ini udah terbagi provinsi, cuma masih 34 provinsi kalau nggak salah. Karena sekarang udah 37 provinsi. Tapi nggak masalah. Terus teman-teman add data lagi. Masukin yang kabupaten atau kota. Nah, ini udah dibagi lagi per kabupaten atau kota. Selanjutnya, teman-teman bisa milih mau pakai provinsi yang mana. Provinsi yang enaknya yang tadi sih, Yogyakarta, terus Jakarta, tapi Jakarta itu ada Kepulauan Seribu, jadi harus ada peta inset. Terus NTB juga enakan, Bali, nah ini Bali enak juga. Contoh, misalnya aku ngambil Yogyakarta ini. Nah, ini Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa klik kanan si ininya, batas provinsi, klik kanan, terus properties. Nah, cari simbologi, terus cari kategoris. Nah, ininya value field, ganti yang provinsi. Udah ganti yang provinsi, teman-teman bisa add value. Nah, ini bisa teman-teman bisa pilih mau pakai provinsi apa. Ini kalau salah ada 34 provinsi. Kalau misalnya kita pilih apa ya? Misalnya pilih Nusa Tenggara Barat deh. Nah, Nusa Tenggara Barat. Oke, terus disesuaikan warnanya. Kita kasih warna oranye aja deh. Udah udah masuk sini, tinggal apply. Nah, nanti si Nusa Tenggaranya langsung berubah. Pun berlaku kalau misalnya teman-teman mau provinsi yang lain. Misalnya aku ganti lagi jadi Yogyakarta ya, karena udah hafal tadi si provinsinya ada apa aja. Nah, kalau pilih Yogyakarta, add to list. Oke, ganti warnanya jadi warna biru ini. Terus apply. Oke. Nah, ini Yogyakartanya udah kelihatan ya. Nah, udah itu teman-teman bisa pencet yang batas kabupaten atau kotanya, terus klik kanan lagi, properties. Properties, cari simbologi lagi, kategori. Nah, di sini value field-nya kan kabupaten atau kota. Nah, teman-teman bisa add value. Nah, ini pencet complete list. Nah, ada peringatan bahwa kabupaten kotanya itu ada lebih dari 500 kabupaten atau kota. Terus yes aja. Nah, tadi harus lihat dulu Yogyakarta itu ada apa aja. Nah, ada
Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, sama kotanya sendiri kota Yogyakarta. Jadi ada 4 kabupaten dan 1 kota. Balik lagi ke art map-nya, add value, terus kita cari pertama ada Bantul sambil dipencet kontrol biar bisa ke blok. Bantul, terus eh, kota Yogyakarta, kota Yogyakarta, terus Kulon Progo, terus Gunung Kidul, sama satu lagi Sleman. Nah, tinggal pencet oke. Nah, ini udah ketahuan ya. Ada Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman. Tinggal apply. Oke. Nah, jangan lupa di checklist si ininya. Nah, kalau udah nih jadi kelihatan kayak gini. Terus ini kita ganti aja warnanya biar ininya jadi. Nah, ini yang teman-teman pencet ini di bawah batas kabupaten atau kota. All other value, pencet ganti jadi fill color, no color. Oke. Nah, jadi kayak gini. Terus teman-teman kalau misalnya ingin masukin nama, teman-teman pencet ini, klik kanan, properties, terus cari display, eh, cari label. Terus ini label features in this layer di checklist. Ininya aku pakai OC font. Ini fontnya Rapido Graph. Sesuaiin aja mau berapa besarnya, misalnya 12. Apply. Oke, nah ini jadi ada nama-namanya. Otomatis ya. Cuma kalau kegedean bisa dikecilin lagi. Properties. Terus label. Ini ganti jadi kegedeannya. Misalnya 9 aja. Apply. Oke. Nah, jadi peta provinsinya udah jadi. Karena kita ngambil Yogyakarta. Terus teman-teman bisa ke file. Kita tinggal nge-layout aja. File, tag and pin setup. Ambil A3. Terus landscape. Terus oke. Nah, jangan lupa pencet yang di pojok kiri bawah ini, layout view. Nah, kayak gini. Terus pencet tangan ini ya, pencet yang bisa digeser-geser. Nah, terus teman-teman tinggal ngepas-pasin aja. Kalau soal besaran petanya, berarti teman-teman bermain di skala. Aku nyobanya di skala 1:400.000 ya. Kalau 350.000 segini. Tapi kalau misalnya 400.000, dia cuma ngepasnya 400.000 gitu. 400.000. Terus tinggal ini dipotong dulu. Dipotong sampai segini. Nah, ini teman-teman tinggal ngepas-pasin aja si muka petanya. Terus mencet tangan lagi. Nah, pasnya segini. Nah, udah jadi si peta provinsinya. Nanti teman-teman bisa tinggal tambahin border luar. Border luarnya bisa pakai ini. Pencet di drawing ya.
terus pencet rectangle, terus tinggal bikin kotaknya di sini sebagai border luarnya. Klik kanan, properties, fill color, no color, terus ini ganti hitam. Ininya outline-nya 1 aja, biar agak besar. Nah, udah. Teman-teman tinggal pas-pasin lagi biar bagus si muka petanya. Udah, setelah ini teman-teman tinggal tambahin ini aja, judul gitu. Misalnya insert picture, UPI gitu ya. Ya kayak biasa lah ini mah. Misalnya size and positionnya kita ganti jadi 3. Ini juga 3. Ya, oke. Tinggal dipas-pasin. Dan selanjutnya sampai ke bagian peta indeks. Pertanyaannya gimana cara bikin peta indeksnya gitu. Nah, jadi teman-teman udah bikin judul gitu ya. Judulnya kalau aku ini. Nah ini. Nah ini udah di layoutnya udah selesai. Jadi skalanya aku pakai 1:400.000. Terus tambahin logo kayak biasa, judul, arah mata angin, skala tulisan sama skala batang, terus legendanya. Kalau buat legendanya sendiri, ini aku ditulis manual ya, karena nggak bisa insert legenda. Jadi tinggal masukin tulisan yang ini gitu ya, masukin teks, masuk ke sini, terus ditulis batas provinsi, batas kabupaten atau kota, ibu kota provinsi sama ibu kota kabupaten atau kota. Ini simbol. Buat batas provinsinya sendiri, aku pakai garis sama titik 1. Terus kalau batas kabupaten atau kota pakai garis sama titik 2. Nah, terus masukin juga ini si keterangan grafik curah hujan. Karena di keterangan grafik curah hujan itu kita buat bulannya cuma nyantumin ini aja. Si simbolnya JA gitu, F, MA, A, NE. Kenapa ada satu huruf di belakangnya? Karena sulit gitu. Kalau misalnya satu huruf doang, misalnya J sama J Juli kan nggak ada bedanya gitu ya. Terus J sama J Juni, Januari, kalau J sama J aja, itu nanti pusing gitu. Nah, makanya aku bikin ini. Nah, teman-teman bisa bikin di Excel. Ya, teman-teman bisa bikin di Excel gitu. Misalnya ini simbol, terus keterangan, terus nanti bisa di save as image. Bisa di copy. Misalnya ini atau F aja, Februari, M, April, ini. Teman-teman bisa di blok gitu ya, di copy, terus buka Word. Karena kalau langsung dimasukin ke ArcMap jadinya pecah. Jadi kita bisa ke ini. Nah, ini misalnya contohnya yang ini udah jadi ya. Teman-teman bisa nge-screenshot aja. Karena kalau di save as image, kalau misalnya save as image itu, save as picture, nanti di archive-nya pecah. Tapi teman-teman bisa screenshot aja. Screenshot.
di sini yang lepas. Nah, udah buka ArcMap-nya, klik di bagian ininya buat layout legenda, tinggal Ctrl V. Ini udah masuk. Terus teman-teman tinggal sesuaiin aja besarnya sih gimana gitu. Nah, sini terus masukin lagi sampai jadi kayak gini. Sampai jadi kayak gini. Terus kita buat peta indeks. Nah, buat peta indeksnya, teman-teman bisa ini klik klik bagian muka petanya ya. Ini pastiin lihat titik-titiknya ada di muka peta. Ctrl C dan Ctrl, oh bentar. Ini ya matiin dulu. Pencet yang batas provinsinya nyalain. Nah, teman-teman bisa Ctrl C terus Ctrl V. Nah, ini udah ada si peta indeks. Terus balik lagi ke ini, jangan di checklist. Terus checklist lagi yang ini. Nah, buat ngurus peta indeksnya, teman-teman bisa pencet muka peta indeksnya, terus sesuaiin dulu ukurannya. Misalnya ukurannya segede apa ya? Segede gini gitu. Misalnya segede gini. Terus pencet muka peta, pencet ini data view. Nah, balik lagi ke sini, dikecilin skalanya. Dia karena ini provinsi, kita bikin indeksnya itu boleh pulau. Cuma karena tadi space-nya lumayan gede, aku mah ngambilnya Indonesia, kayaknya biar lebih bagus aja gitu. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa ganti ininya, kan ini warna hijau ya, pencet ini, ganti jadi no color, oke. Nah, jadi kayak gini. Terus ingin ganti provinsi Yogyakartanya, misalnya ganti jadi warna merah. Oke. Nah, udah kayak gini. Agak jauh ya buatnya. Terus pencet lagi layout view. Nah, ternyata kekecilan, balik lagi ke data view, zoom lagi. Misalnya di 1:20 juta, udah cukup atau belum? Oh, masih belum ternyata. Banding 15 juta, balik lagi. Oh, ini kegedean. Ya, teman-teman bisa ngepas-ngepasin aja di sini. Misalnya 1 banding berapa ya? Kecilin lagi. Banding 20, 1:18 juta deh kayaknya. Pas kan? Tinggal pencet tangan ini, terus dipas-pasin aja si peta indeksnya. Nah, udah jadi peta indeksnya. Terus peta provinsinya udah jadi juga. Nanti teman-teman tinggal tambahin legenda, eh, logo, judul, nama pembuat, terus hasil akhirnya kurang lebih kayak gini. Nah, buat sumbernya, karena aku pakai peta Yogyakarta, teman-teman bisa cari di Inagio Portal ya. Inagio Portal. Ini nggak lagi. Ini internetnya lagi jelek, cuma intinya teman-teman untuk sumber itu bisa nyari di Inagio Portal, terus cari peta yang 1:50.000.
karena kita skalanya provinsi. Kalau buat Yogyakarta sendiri ada di 1408. 1408. Nah, ini RBI Yogyakarta ya. Edisi lembar 1408, edisi 1 2003. Ini skalanya provinsi. Nah, itu bisa dimasukin ke sumbernya. Salah satunya peta RBI, menuju ke sana. Terus, nah, satu hal yang belum itu adalah data curah hujannya. Karena kita bikin peta curah hujan. Nyarinya gimana? Teman-teman bisa ke Google, terus search aja misalnya data curah hujan Yogyakarta. Data curah hujan Yogyakarta. Nah, masuk ke BPS. Teman-teman nanti masuk ke BPS, terus, nah, tinggal milih datanya mau tahun berapa. Kalau aku sendiri ngambil data di tahun 2017, ini judulnya juga 2017. Karena apa? Karena yang 2019 atau yang terbaru itu datanya nggak lengkap. Ini kalau mati nanti kita join lagi aja ya. Yang Yogyakarta 2019 itu nggak lengkap, 2018 juga kurang itu ya, kasih kurang bagus itu datanya. Akhirnya ambil yang 2017. Nah, teman-teman bisa ngambil di data yang 2017 ini. Terus kan ini ada data per kabupaten atau kota. Nah, buat grafiknya, kalau masuk ke ArcMap langsung itu nggak bagus, itu jelek si gambarnya gitu. Terus agak ribet juga. Jadi teman-teman bisa ngambil di ini aja, di Word. Di Word itu teman-teman buka ini, insert, terus chart. Nah, pilih yang kita pakai yang ini kan, terus dimasukin data-datanya. Contohnya ini, cuma ini belum dirubah ya si nama bulannya. Nah, contohnya ini aku udah masukin yang Kulon Progo ya, di barisan pertama 2017. Nah, nanti teman-teman ngeprintnya beda lagi aja. Si grafiknya mah di print beda lagi, cuma ini bisa disesuaikan ukurannya gitu. Nggak usah kita ngukur-ngukur lagi karena ini pasti pas gitu ya si ukurannya. Misalnya segini cukup atau enggak buat masuk ke peta. Nah, ini nanti bisa dicobain. Nah, misalnya segini nih. Ini kayaknya cukup gitu buat masuk ke peta ini. Nanti jadi teman-teman bisa ngejiplak dulu peta ininya, terus buat grafiknya nanti tinggal dijiplak. Si grafiknya yang udah di print di Word ini, nah ini bisa dijiplak ke muka petanya. Nah, cuma teman-teman harus nyari dulu eh, ibu kota setiap provinsinya ada di mana. Nah, untuk Wates sendiri ada di daerah sini, Bantul ada di sini, Wonosari, ibu kota Gunung Kidul ada di daerah sini, Sleman ada di daerah sini. Nanti masukin juga simbol ibu kota kabupaten atau kota kayak gimana, ada di Google simbolnya kayak gimana, terus ibu kota provinsi simbolnya kayak gimana. Pesan Pak Dede Sugandi kemarin, jangan sampai si grafiknya itu ngalangin eh, ibu kotanya. Jadi kalau misalnya Kulon yang data tadi, yang Kulon Progo, nah ini bisa dimasukin di sini mungkin cukup, tapi kalau nggak cukup ya bisa di atasnya, terus dikasih garis. Nah, terus nama-nama kota atau kabupaten di luar si provinsi Yogyakarta ini nggak usah dimasukin. Bisa sih ini dihilangin, cuma agak ribet aja gitu. Nanti paling teman-teman waktu ngejiplaknya tinggal dihilangin itu. Terus garis-garis kabupaten ini juga nggak usah dimasukin. Paling nanti dimasukin aja, cukup tulis Jawa Tengah. Kalau mau masukin ibu kota provinsi Jawa Tengah bisa di Semarang sini. Semarang sini. Jadi cuma nulis Semarang sama Jawa Tengah.
Sisanya ini batas-batas kabupaten atau kota nggak usah dimasukin. Paling gitu kurang lebihnya. Ini masih ada waktu 6 menit. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Nanti kalau nggak cukup, kita bikin lagi si Zoom-nya. Paling gitu aja. Ada yang mau ditanyain, mangga. Ada. Din, kamu nggak pakai ini, Din, tabel curah hujannya? Kan tadi curah hujannya di sini, di Word. Aku bikin di Word nih. Ini contohnya yang ini. Curah hujan. Jadi di legenda kamu nggak pakai tabel lagi, datanya nih yang Oh, nggak usah. itunya mah enggak. Soalnya kan bingung gitu mau apa yang dimasukin di legenda. Paling yang di legenda si ininya aja, simbol ini. Tadi pagi teh aku nanya ke Hikmah legendanya apa yang dimasukin gitu. Terus katanya simbol si ini aja bulannya. Terus dipikir-pikir, oh ya benar juga gitu. Soalnya kalau yang tabel grafik mah udah jelas gitu si datanya. Kan ini nanti di pinggirnya ini dikasih apa? Curah hujan dalam kurung milimeter. Terus ini bulannya kasih eh, jadi per bulan. Oke. Paling gitu sih. Karena kan yang nggak jelasnya ini si JAT apa, FT apa gitu. Terus kalau ini angka kan udah jelas ya, nanti ditambahin keterangan curah hujan dalam kurung mm. Enggak ada lagi yang